Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang pimpin doa di depan kelas. Ada yang bersedia? Baik, silakan. Edward, silakan Edward. Semuanya siap berdoa. Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan untuk berdoa. Izinkan saya didoai bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tuhan Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Ketua kelas, mana? Ketua kelas. Kehadiran hari ini bagaimana? Semuanya hadir? 3 orang. Izin. Siapa-siapa? Izin, yang tunggal, aman dan semangat. Sepertinya kurang semangat, kita harus bakar semangat dulu ya. Biar nanti kalian lebih konsentrasi dalam belajar. Yuk kita mulai dengan tepuk Indian. Masih ingat tepuk Indian? Masih. Ya. Oke, siap ya? Siap. Tepuk Indian. Oke, sekali lagi biar lebih semangat. Tepuk Indian. Itu dong harus semangat ya. Ada yang pernah menonton berita? Sudah pernah menonton berita? Sudah. Pernah ya. Bahkan membaca berita. Ada yang pernah membaca berita? Kenapa? Kalian lebih seringnya apa? Menonton atau membaca? Lalu apa manfaatnya? Kenapa kita harus belajar materi teks berita? Kira-kira bisa tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari? Pak, saya nanti kalau sudah besar tidak ingin jadi jurnalis, jadi saya tidak butuh atau tidak ingin mempelajari materi teks berita. Apakah kita belajar materi ini hanya untuk nanti suatu saat pekerjaan kita menjadi seorang jurnalis atau wartawan? Tentu saja Tidak. ya, tentu saja tidak. Manfaat kita belajar materi ini dan nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan masyarakat. Apa manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari materi? Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar ini maksudnya apa? Kemampuan dasar atau keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak nanti, ya, dalam materi ini. Jadi nanti dalam mempelajari materi ini, sebenarnya kalian, harapannya kalian nanti memiliki kemampuan ini, kemampuan dasar kalian mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan Membaca. lalu tujuannya apa? Tujuan pembelajaran ini hal yang ingin dicapai. Jadi harapannya, simak ya judulnya karena nanti akan ada pertanyaan setelah ini. Saat Indonesia memegang presidensi KTT G20, wilayah di tanah air yang mendapat perhatian besar selain Bali adalah Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Dengan menjadi tempat side event KTT G20 dan destinasi super prioritas. KTT G20 dan destinasi super prioritas, wajah Labuan Bajo pun berubah dan berdampak positif ke warga lokal. Sejumlah side event jelang perhelatan KTT G20 telah digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di antaranya adalah pertemuan Digital Economy Working Group yang dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan terpilih menjadi salah satu wilayah untuk gelaran KTT G20, serta penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas, mengubah wajah kota menjadi semakin cantik. Tak hanya itu, dampak positif lainnya adalah masyarakat lokal yang menekuni bisnis pariwisata dan UMKM juga mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang setelah menyimak video itu, lalu ada beberapa pertanyaan. Bagaimana tadi jelas videonya? Jelas. Sudah disimak. Lalu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Apakah informasi yang diberitakan dalam video tersebut?
Siapa? Silakan, karena Informasi yang diberitakan dalam video tersebut adalah Labuan Bajo menjadi salah satu tempat dalam G20 yang bisa mengubah wajah Labuan Bajo menjadi lebih positif lagi di dunia lokal, karena Labuan Bajo ini menjadi salah satu tempat di mana pemerintah Indonesia memilih selain Bali, Labuan Bajo ini menjadi satu tempat G20 diadakan. oh, ya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Herna. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang diberitakan dalam video tersebut? Ayo, kira-kira tadi siapa saja yang diberitakan dalam video tadi, video berita tersebut? Ceci? Yang ada dalam berita tersebut yang saya lihat itu ada masyarakat lokal Labuan Bajo, ada juga pemerintah Indonesia dan pemerintah dari luar negeri. Iya, baik sekali. Tangan. Kalau tadi kalian sudah menjawab pertanyaan apa berita yang diinformasikan, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam berita tersebut, lalu di mana lokasi. Apa, siapa, di mana itu bagian dari unsur ya, apa, siapa, dan di mana. Lalu lebihnya apa setelah itu? Mengapa, Kapan, siapa, bagaimana, mengapa. Oke, kita urutkan ya. Mulai dari pertama apa? apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, untuk tugas ini yang kalian analisis adalah unsur-unsur tersebut. Ya, silakan dicermati teks beritanya, lalu kalian tentukan kira-kira ada unsur apa saja di dalam teks itu. Apakah ada unsur apa di situ? Apakah ada unsur siapa di situ? Lalu diisi. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya mempersilahkan teman-teman gue untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, menurut kelompok kami, unsur ciri yang didapat pada kelompok kami yaitu apa? Pertanyaannya adalah kegiatan. Baik Pak Guru dan teman-teman, sekarang kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Baik, saya mempersilahkan teman kami untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tapi sebelum saya ingin bertanya dan memberikan tanggapan, saya minta untuk bisa diulang lagi jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1 ada 2. Yang pertama. Kegiatan apa yang akan diselenggarakan di Kota Labuan Bajo? Kegiatan nomor 2. Untuk jawaban tersebut saya ingin menanggapi bahwa menurut kelompok kami juga bukan hanya kegiatan lomba lari maraton yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo, tapi juga ada kegiatan berupa pelaku usaha dan unsur budaya seperti kultur. Tadi kalian sudah mempresentasikan terkait hasil kerja kalian. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah presentasi kali ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Pak Guru ingin menanyakan, kira-kira materi yang kita sudah pelajari hari ini, materinya apa saja? Materi yang kita pelajari hari ini antara lain unsur-unsur teks berita,
Ada unsur-unsur teks berita, apa lagi? Ciri-ciri teks berita. Pengertian teks berita, apa lagi? Dan cara mengidentifikasi peristiwa dalam suatu berita. Mengidentifikasi peristiwa dalam suatu berita. Ada lagi? Nah, kira-kira dari pelajaran kita hari ini, ada yang bisa membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Cici, silakan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini ialah bahwa teks berita merupakan teks yang berisikan informasi atau peristiwa yang bersifat aktual dan faktual, dan bahwa juga dalam teks berita ini terdapat ciri-ciri yaitu ada 6 ciri-ciri yaitu Ada tidak hal baru yang kalian peroleh setelah mempelajari materi ini? Ada? Jangan, silakan. Kemampuan yang saya peroleh dari materi hari ini adalah untuk menganalisis atau mengidentifikasi suatu berita, yang mana kemampuan ini juga akan kita pakai ke depannya untuk mengidentifikasi suatu berita supaya kita tidak mudah menyimpulkan suatu berita yang kebenarannya belum jelas. Tepuk tangan untuk Ada lagi? Ya, sebelum kita akhiri, kita evaluasi dulu sedikit. Ada lagi kira-kira ada hal yang menarik dari materi kita hari ini, dari pertemuan kita hari ini? Ada? Ada? Apakah ada hal yang menarik dari pertemuan kita hari ini? Ada Pak. Ada? Apa itu? Erna, silakan. Hari ini hal menarik yang kami dapatkan adalah kami bisa berdiskusi secara kelompok dan juga pendapat-pendapat yang kami miliki secara pribadi dapat kami tuangkan dan dapat disimpulkan dalam sebuah keputusan bersama. Dan yang lebih menarik lagi, kami bisa mempresentasikan langsung di depan kelas dan teman-teman yang lain. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat untuk kalian dan nanti bisa kalian terapkan seperti apa yang kita harapkan di awal tadi. Nah, kalian mempunyai keterampilan berbahasa yang cukup baik, lalu kalian punya. Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama. Nanti di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas terkait bagaimana menyimpulkan teks berita. Siapa yang sedia memimpin doa? Oh, Josi dulu. Tadi Erna, sekarang Josi. Silakan Josi. Tepuk tangan untuk Josi.